kita akan melanjutkan kembali bahasan kita. Kalau tadi sebelumnya kita sudah belajar variabel acak discrete, continue, kemudian distribusi probabilitasnya. Sekarang kita akan melanjutkan dengan beberapa distribusi variabel acak discrete yang khusus di sini mempunyai nama tertentu tentunya. Nah, sebelum ke sana, kenapa sih kita butuh merumuskan beberapa distribusi variabel acak untuk kasus-kasus khusus ini? Sekarang coba perhatikan ilustrasi berikut. Misalkan ada seorang melakukan percobaan statistiknya di sini adalah memanah gitu ya. Dalam konteks ini dia bisa melakukan pengulangan sebanyak misalkan dia 15 kali atau 20 kali, di mana setiap kali dia menembak itu bisa jadi dia sukses, yaitu mengenai sasaran, atau bisa juga gagal meleset. Kemudian yang satunya lagi adalah ada seseorang yang mengikuti ujian, di mana di situ diberikan misalkan 15 soal dengan pilihannya adalah A, B, C, D, E dengan masing-masing kemungkinan jawaban benarnya hanya satu, maka di sini dua hal yang berbeda ini, misalkan pengulangannya dilakukan dengan jumlah yang sama dan probabilitas suksesnya atau probabilitas untuk misalkan kalau untuk panahan ini berarti untuk menembak dengan tepat, untuk yang ujian di sini menjawab dengan benar sama-sama 1/5 misalkan. Kedua hal yang berbeda ini, percobaan yang berbeda ini bisa dimodelkan dengan satu rumus yang sama. Nah, jadi atas dasar ini maka akhirnya kita butuh merumuskan distribusi probabilitas yang bisa mewakili banyak percobaan statistik yang berbeda, tapi memiliki perilaku yang sama. Oke, baik. Yang pertama akan saya bahas adalah distribusi uniform discrete. Ini adalah merupakan distribusi yang paling sederhana. Nanti kalian akan lihat karena rumusnya juga sangat sederhana. Di sini definisinya adalah untuk PDF-nya, jika X adalah variabel acak yang nilai-nilainya adalah X1, X2 sampai Xk dengan masing-masing mempunyai probabilitas yang sama, maka distribusi uniform discrete didefinisikan sebagai berikut PDF-nya, yaitu Fx. Biasanya kan kita menggunakan Fx saja. Di sini ada K di sini untuk menekankan bahwa di sini K ini sangat berperan dalam distribusi ini. K ini disebut dengan parameter, dan Fxk ini rumusnya adalah seperka, seperbanyaknya nilai-nilai X yang berbeda di sini ya. Untuk X1 sampai Xk nilai probabilitasnya semuanya sama. Dan ini adalah minnya, ekspektasi X. Seperti rumus tadi kan jumlahan X kali Fx-nya di sini seperka. Jadi karena semuanya sama, seperkanya bisa keluar. Untuk variansi juga sama, seperti ini seperka sigma Xi min mu kuadrat. Oke. Ini adalah contoh yang paling gampang untuk distribusi uniform discrete. Biasanya kita bisa melempar uang yang seimbang atau melempar sebuah dadu yang seimbang. Di sini tentunya ruang sampelnya untuk dadu yang seimbang adalah himpunan yang isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang berkaitan dengan jumlah mata dadu di masing-masing sisi dadu ya. Dan tentunya karena seimbang maka probabilitas setiap sisi ini muncul adalah sama, yaitu 1/6. Sehingga ini adalah sesuai dengan karakter atau rumusan untuk distribusi uniform discrete, sehingga PDF-nya di sini adalah Fx6, K-nya di sini adalah 6, jadi Fx6 seperka, jadi 1/6 untuk X1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini untuk rata-ratanya atau minnya, ekspektasi X-nya, ini adalah variansi X-nya atau sigma kuadratnya. Nah, kalian bisa lihat di sini bahwa memang dia sangat sederhana dari sisi grafik atau histogramnya pun. Dari pelemparan dadu ini semuanya coba lihat. X-nya kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini nilai Fx-nya semuanya sama, yaitu 1/6. Ya, ini gambar histogramnya terkait sama nilai probabilitas untuk setiap titik X-nya. Oke. Kemudian berikutnya adalah distribusi binomial. Distribusi binomial ini adalah yang tadi ilustrasinya saya jelaskan di depan ya. Nanti terkait sama kegiatan memanah dan melakukan ujian, mengikuti ujian yang tadi ternyata bisa dirumuskan dalam rumus yang sama. Oke. Secara definisi, beberapa definisi yang berkaitan di sini ada namanya percobaan Bernoulli atau proses Bernoulli kalau di buku acuan kita ya. Sebuah percobaan random yang hasilnya hanya mempunyai 2 kemungkinan hasil, di mana hasil itu bisa dikategorikan sebagai sukses atau gagal, disebut percobaan atau proses Bernoulli.
dan proses Bernoulli atau percobaan Bernoulli ini dapat dilakukan berulang-ulang, di mana antar ulangannya saling bebas, sehingga pada setiap ulangan hasil yang mungkin adalah sukses atau gagal. Setiap pengulangannya disebut Bernoulli trial. Karena antar ulangannya saling bebas, maka probabilitas sukses pada setiap ulangan yaitu T, selalu sama. Jadi ini beberapa hal terkait distribusi proses Bernoulli. Nah, di sini dirangkum lagi dalam sifat-sifatnya. Jadi percobanya diulangnya mesti terdiri dari N ulangan percobaan, yang masing-masing ulangannya merupakan Bernoulli trial, yaitu artinya setiap pengulangannya memberikan hasil yang bisa dikategorikan sebagai sukses atau gagal. Sukses atau gagal ini relatif tergantung kita masing-masing. Intinya adalah setiap ulangan percobaan menghasilkan dua kategori, salah satu di antara dua kategori, sukses gagal dalam memanah mungkin tepat sasaran dan meleset, kemudian dalam ujian menjawab benar dan menjawab salah. Ada lagi hal lain, beda lagi konteksnya ya. Jadi nanti kita lihat dari soalnya. Yang penting dari permasalahannya bisa kita analisa dan kita kategorikan seperti konteks di dalam sifat proses Bernoulli ini. Kemudian probabilitas sukses dinotasikan dengan P di sini, dan dia nilainya selalu sama dan terulangan. Dan probabilitas gagal notasinya Q adalah 1 min P. Antar ulangannya saling bebas. Nah, sekarang kita lihat bahwa PDF dari variabel acak X di sini yang menyatakan banyaknya sukses dalam N pengulangan Bernoulli trial ini disebut sebagai variabel acak binomial. Jadi variabel acak yang berdistribusi binomial itu X-nya didefinisikan sebagai banyaknya sukses dalam N ulangan percobaan Bernoulli. Distribusi probabilitas dari X disebut distribusi binomial dan nilai probabilitasnya dinyatakan dengan PXNP. Sebenarnya bisa juga dengan FXNP, tapi di buku kita ditekankan dengan B di sini karena mungkin untuk memudahkan kalian mengingat bahwa ini hubungannya sama binomial. Jadi langsung BXNP. Rumusnya adalah ini, kombinasi NX, P pangkat X, 1 min P pangkat N min X. X-nya tentunya nilai-nilainya 0, 1, 2, sampai N. Kenapa? Karena ulangan percobaannya kan ada N kali. Tentunya suksesnya bisa 0, 1, 2, atau sampai maksimal adalah N gitu ya. Di sini N dan P ini punya peranan yang sangat penting di dalam distribusi binomial. Mengapa di sini ditampilkan langsung dalam rumusnya? Karena nanti N dan P ini menentukan karakter dari distribusi binomial ini. N dan P ini yang disebut dengan parameter dari distribusi binomial. Secara notasi, nanti kalau variabel acak X yang mempunyai distribusi binomial, dia dituliskan sebagai X distribusinya binomial NP. Itu ya. Dan di sini ada kasus khususnya ketika N-nya sama dengan 1, maka distribusinya disebut distribusi Bernoulli. Jadi mungkin nanti ketemu juga kalau membaca buku, ada distribusi Bernoulli ini hubungannya sama binomial, tapi ketika N-nya 1 ya. Nah, kita kan tadi sudah belajar untuk distribusi ada ekspektasi dan variansi. Untuk binomial ekspektasinya atau mu-nya adalah N kali P, variansinya adalah N PQ ya. Nah, di sini ada contoh salah satu histogram untuk distribusi binomial untuk N sama dengan 15 dan P-nya 1/5. Kira-kira sebarannya seperti ini. Kita lihat di sini ketika X-nya 15 di sana udah probabilitasnya hampir 0 ya di sana ya. Oke, saya akhiri dulu, nanti saya akan berikan contoh dan beberapa distribusi selanjutnya.